Speaker telah menjadi bagian penting dari kegiatan kita sehari-hari. Speaker merupakan pengeras suara yang kerap ditemukan pada beberapa benda seperti handphone, televisi, hingga radio. Menurut definisi, pengeras suara merupakan transducer elektroakustik yang mengubah sinyal audio listrik menjadi suara yang sesuai. Jenis loudspeaker yang paling umum saat ini adalah speaker dinamis yang ditemukan oleh Edward W. Kellogg dan Chester W. Rice pada tahun 1925. Speaker dinamis beroperasi dengan prinsip dasar yang sama dengan mikrofon dinamis, kecuali secara terbalik untuk menghasilkan suara dari sinyal listrik. Jauh sebelum itu, awal mula terciptanya pengeras suara telah ada sejak 1800-an. Awal mula terciptanya pengeras suara modern ditemukan oleh Johann Philipp Reis pada tahun 1861 ketika ia memasang pengeras suara listrik di teleponnya yang dapat mereproduksi nada yang jelas serta mereproduksi suara yang teredam setelah beberapa revisi. Reis adalah seorang guru di Friedrichsdorf, Jerman, dan dia adalah seorang penemu otodidak. Pada 1876, Alexander Graham Bell yang merupakan penemu telepon mencoba memproduksi pengeras suara berdasarkan karya Reis, dan pada tahun yang sama ia mematenkan pengeras suara listrik pertamanya yang mampu mereproduksi ucapan yang dapat dipahami dari teleponnya. Pada saat itu belum ada cukup pengetahuan tentang fisika dan teknik material untuk berhasil menciptakan pengeras suara elektrodinamik. Pada tahun berikutnya, Werner von Siemens merilis pengeras suara listrik yang lebih maju dari Alexander Graham Bell yang digerakkan oleh kumparan elektromagnetik. Werner von Siemens merupakan pendiri perusahaan listrik dan telekomunikasi Siemens. Pada tahun yang sama, Thomas Edison dan Nikola Tesla sedang bereksperimen dengan perangkat serupa, dan Edison mengeluarkan paten Inggris untuk sistem yang menggunakan udara terkompresi untuk mekanisme penguatan untuk fonografnya. Namun ia memilih horn dengan bahan logam yang dikenalnya dan digerakkan dengan membran yang menempel pada stylus. Pada tahun 1899, Horace Short mengembangkan mekanisme untuk memperkuat suara menggunakan udara terkompresi. Dia memperoleh paten untuk pengeras suara yang digerakkan oleh udara terkompresi dan menjual haknya kepada Charles Parsons, sebuah perusahaan rekaman yang kemudian mulai menjual pemutar rekaman yang menggunakan pengeras suara dengan sistem ini. Pada tahun 1898, Oliver Lodge mengembangkan sistem moving coil drivers dan Peter L. Jensen membuat aplikasi praktikal untuk mereka. Seperti pengeras suara sebelumnya, mereka menggunakan klakson untuk memperkuat suara yang dihasilkan oleh diafragma kecil. Tetapi paten mereka ditolak, sehingga mereka tidak dapat menjual penemuannya ke perusahaan rekaman. Prinsip moving coil drivers akhirnya dipatenkan pada tahun 1924 oleh Chester W. Rice dari General Electric dan Edward W. Kellogg dari AT&T. Keduanya mampu menyesuaikan sifat coil sampai mereka menurunkan frekuensi di mana radiasi impedansi kerucut menjadi seragam, sehingga dapat mereplikasi suara. Rice dan Kellogg berhasil memecahkan masalah dan menghasilkan audio yang bagus dan tajam. Prototipe mereka memiliki rentang frekuensi dinamis yang lebih beragam dan dapat meningkatkan kenyaringan suara sehingga membuatnya lebih baik daripada horn. Mereka menyempurnakan produk tersebut dalam beberapa tahun dan menyebutnya Radiola loudspeaker yang dijual pada tahun 1926 seharga $250 Amerika Serikat dan diproduksi di bawah Radio Corporation of America atau RCA. Pada periode yang sama, Walter H. Schottky mengembangkan ribbon loudspeaker pertama yang menggunakan dioda. Ribbon loudspeaker menggunakan elektromagnet untuk memberi energi pada coil. Energi kemudian melewati coil menjadi sepasang koneksi kedua ke driver dalam sistem, berfungsi sebagai catu daya dan penguat untuk penguat pengeras suara. Shearer Horn System for Theaters diperkenalkan ke industri film oleh Metro-Goldwyn-Mayer pada tahun 1937. Sistem ini ditemukan oleh James Bullough Lansing, John Kenneth Hilliard, dan Douglas Shearer dan dipasang di pameran dunia New York tahun 1939 yang dirancang oleh Rudy Bozak yang bekerja untuk Cineudaghrap. Kemudian pada tahun 1943, Altec memperkenalkan duplex driver yang secara dramatis meningkatkan kualitas dan kinerja suara yang berhasil memasuki pasar pada tahun 1945 dan segera diuji oleh Academy of Motion Picture and Science pada tahun 1955 menjadi standar industri. Sehingga sejak saat itu ada banyak peningkatan kualitas dan kekuatan suara. Itulah sebabnya pengeras suara masih digunakan sampai sekarang dan menjadi instrumen penting dalam beberapa rangkaian barang. Nah, itu dia sekilas tentang penguat suara atau speaker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.